Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang perawatan lomba burung murai batu ekor hitam. Nah, di sini burung murai batu ekor hitam ini sendiri kan dari Nias ataupun dari Aceh ataupun dari Mentawai. Nah, kalau misalkan rawatan hariannya sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Nah, di sini rawatan lomba ya teman-teman semua dari rumah sampai kita ke gantangan. Nah, di sini dari rumah sebelum kita berangkat kita berikan dia jangkrik terlebih dahulu. Bisa kita berikan 5 ataupun 7. Nah, di sini setelah digantangan baru kita lihat reaksinya. Kalau misalkan burung murai batunya ini gacor, nembak-nembak dan bongkar-bongkar isian, kita kondisikan, kita jauhkan dari area gantangan. Jangan sampai dia terlalu bongkar isian, nanti malah di atas dia kecapean ataupun dia staminanya kurang karena dia sudah bongkar-bongkar di bawah. Kalau misalkan bongkar-bongkar di bawah, kita jauhkan, kita penempatkan di tempat-tempat yang lebih tenang atau lebih adem. Kalau misalkan dia berbunyi, bisa kita goyang-goyang kandangnya. Nah, ini kalau dia gacor. Tetapi kalau misalkan dia biasa saja, cuma ngukluk-ngukluk sekali-sekali, nah ini tidak masalah agak dekat. Ini karena dia ini ya tidak terlalu bongkar isian, jadi aman teman-teman semua. Dia terlalu dekat dari gantangan, ini tidak masalah. Biarkan kalau misalkan dia bunyi sekali-sekali. Nah, tetapi kalau misalkan burung murai batu ekor hitamnya di area gantangan dia tidak mau bunyi, coba diberikan ekstra puding lagi. Jadi ada penambahan ekstra puding. Kita lihat apakah dia tidak bunyi juga ataupun dia tidak loncat-loncat, dia cuma diem saja. Nah, ini coba kita ablak. Coba kita ablak dulu, biarkan dia bunyi-bunyi, dia udah ada reaksi cetrek-cetrek dari ekornya, baru kita kerodong lagi. Nah, itu sebelum digantangkan. Nah, setelah misalkan mau digantangan. Nah, di sini digantangan ini baru kita evaluasi saat dia ketemu musuh. Nah, di sini kita lihat reaksi burung murai batunya seperti apa. Kalau misalkan burung murai batunya ini sudah bagus, sudah enak, main durasi, mungkin masuk ke podium atau juara 1 atau 2, 3. Nah, di sini jangan kita rubah settingannya. Sudah kita biarkan settingannya seperti ini. Tetapi kalau misalkan burung murai batu cuma pasang badan. Nah, di sini dia pasang badan ini, coba teman-teman semua naikkan emosinya. Jadi sebelum digantangan, misalkan mau gantang selanjutnya, coba kita jemur sebentar, misalkan 5 atau 10 menit kita ablak, kita jemur, baru kita kerodong lagi. Nah, kalau misalkan tidak ada matahari, coba diberikan ulat Hongkong, misalkan 1 sampai 3 saja, jangan terlalu banyak. Karena terlalu banyak, ini burung-burung murai batu yang fighter teman-teman semua, ekor hitam ini fighternya tinggi, bisa galak, nanti dia terlalu emosi. Nah, ini kalau pasang badan. Nah, kalau misalkan dia nampar atau ngeban teman-teman semua. Nah, di sini nampar ini kalau misalkan dia nampar sambil bunyi. Nah, ini burung murai batunya ini dia terlalu emosi. Karena saking faktornya dia terlalu emosi. Nah, di sini untuk gantang selanjutnya coba diberikan cacing teman-teman semua. Kita 1 season atau 2 season sebelum digantangan, coba kita berikan cacing 1 sampai 2 ekor. Nah, kalau misalkan dia tidak
juga teman-teman semua tidak mengurangi ininya ya apa, namparnya atau ngebannya, coba diberikan kroto. Nah, kalau misalkan kroto juga tidak bisa, coba diberikan ulet daun yang ada di daun pisang itu. Nah, di sini bisa dilihat antara salah satu yang tiga ini. Kalau misalkan yang cocok cacing, tetap kita berikan cacing. Kalau misalkan burung murai batunya ini turun teman-teman semua. Nah, di sini turun ini banyak faktor, ada kebiasaan, ada faktor karena dia belum stabil. Nah, kalau faktor kebiasaan, teman-teman semua bisa berikan ranjau. Nah, ranjaunya ini udah saya bikinkan konten di sebelumnya. Cara pembuatan jebakan untuk burung murai batu yang turun. Kalau misalkan dia karena kurang stabil, nah di sini kita cari apakah terlalu emosi, apakah terlalu birahi, apakah terlalu emosi. Kalau misalkan dia saking nekannya dia turun, nah ini terlalu emosi. Kalau misalkan dia ngelowo, ngeplay saja dia turun, nah ini terlalu birahi. Nah, teman-teman semua bisa melihat yang mana reaksi burung murai batunya saat digantangan. Jadi waktu itulah kita melihat kondisinya bagus atau pas atau tidaknya. Karena kadang-kadang burung murai batunya ini digantangan dia bagus, tetapi di rumah kurang bagus. Kadang-kadang di rumah dia bongkar isian, digantangan juga kurang. Nah, jadi kadang-kadang terbalik seperti itu. Makanya kita lihat di gantangan. Nah, di sini dalam merubah settingan lombanya, kita coba satu persatu. Yang seperti tadi contohnya dikasih kroto. Nah, kalau misalkan kroto tidak bagus, coba cacing. Nah, salah satu di antara yang saya bilang tadi seperti daun pisang dan sebagainya, kita coba satu persatu. Jangan kita campur-campur. Nah, yang saya ingatkan lagi, burung murai batu ekor hitam ini memang kadang-kadang dia bagus kalau lagi bagusnya, kadang-kadang dia lagi kurang fit, dia tidak bagus. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan sudah menemukan settingan yang bagus, jangan kita rubah-rubah. Jadi, kita tetapkan settingannya. Misalkan udah juara-juara, tiba-tiba selanjutnya tidak juara. Nah, seperti itu udah dirubah langsung. Nah, ini malah akan bermasalah nanti burung murai batunya. Karena ekor hitam memang seperti itu. Kadang-kadang ada yang tidak stabil. Dan itu pun dia tidak bagus itu mungkin karena kondisinya kurang fit, seperti dia ngembangin bulu, kita paksakan. Dia ini kondisi cuaca kurang bagus, kita paksakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah menemukan settingannya, jangan dirubah-rubah walaupun dia tidak bagus saat itu. Nanti kita gantangkan selanjutnya dia bisa bagus lagi kalau misalkan kondisinya sudah fit. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita settingan lomba burung murai batu ekor hitam. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, atau mau mengasih saran judul apa yang mau dibahas, apa yang mau ditanyakan, silahkan komen juga. Dan ngasih saran juga saya terima teman-teman semua. Nah, kalau misalkan mau menanyakan secara detail, misalkan mau melihat videonya, mau mengirimkan videonya ya, bisa WhatsApp saya. Nomornya ada di deskripsi. Nah, di sini yang saya bahas adalah garis besarnya. Yang lebih tahu burung murai batunya, teman-teman semua silahkan teman-teman semua kembangkan yang apa saya bilang. Terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.